Vaping is one serious concern. Tuh kan udah kelihatan di negara sebelah kan. Gara-gara fenomena K-pop jadi semuanya yang kena. Buat kalian nggak tahu di Singapura itu POD dilarang. Ya bener-bener dilarang. Otomatis apa? Muncul tuh yang ilegal-ilegal tuh ya. Karena di negaranya kalau misalnya kalian pakai POD udah sekedar dikenain denda. Tapi mereka tuh nggak ada badan yang ngurusin kayak oh di dalam likudinya tuh harus ada apa, bahaya atau enggak, bahan-bahannya apa aja, itu nggak ada. Jadinya mau diisi apapun itu nggak ketahuan karena nggak ada yang ngurusin gitu loh. Makanya itu kenapa kalau di Indo saya tuh dukung masalah regulasi yang ngawasin di dalamnya itu ada apa aja. Contoh kayak saks gini, isinya apa? O, PG, VG, Prasa, Niki. Sudah. Nggak ada campuran obat-obatan, nggak ada ketamin, nggak ada apa tapi etimo, nggak tahu lah apa itu tadi yang disebut. Pokoknya itu ada yang anestesi, ada yang obat keras. Dan itu di luar Indo. Jadi buat kalian nanya, Bang, abang setuju nggak sama regulasi di Indo? Ya sebagian setuju, sebagian nggak setuju. Kalian mikir aja deh. Kalau misalnya memang dipersulit banget, apapun yang dipersulit entah dari segi pajak, entah dari segi peredaran gitu, itu bakalan muncul yang ilegal. Dan kalian nggak tahu kan yang ilegal diisi apa aja. Makanya untuk masalah dosis dan kandungannya itu memang harus diperhatiin. Tapi untuk masalah izin, pajak dan lain-lain, jangan dipersulit. Ntar kena kayak negara sebelah gitu loh. Dan kalau misalnya udah dipersulit banget terus muncul yang ilegal, terus akhirnya di-ban, makin parah tuh yang diem-diem main belakang tuh. Emang menurut abang regulasi yang salah tuh apa? 20 mili bos, yang segede ini dijadiin kecil. Kalian bayangin liku dikecil-kecil gitu, nyembunyiinnya kan gampang banget kan. Kalian mau kantongin lah, masukin sempak juga bisa. Terus kedua apa? Nggak boleh ngomongin di sosmed. Buat saya yang sebagai suka ngedukasi tentang POD, ini kalau misalnya nggak ada orang-orang kayak kita nih, mereka mau pahamnya tuh dari mana? Ada loh kemarin yang komen, Bang, temen saya tuh bilangin Bang, dia pakai cartridge 2 tahun nggak diganti. Menurutmu bahaya nggak? Cartridge yang harusnya 2 minggu sekali ganti, atau ya sebulan mentok lah, jadi 2 tahun bos. Gara-gara apa? Gara-gara nggak paham kalau CT itu harus diganti. Kira-kira nih kalau misalnya mereka nggak paham itu dari sosmed, mau dari mana? Pemerintah yang kasih tahu nggak mungkin loh pemerintahnya nyulitin kok. Masalah botol likudi yang jadi 20 mili, katanya biar nggak gampang dijangkau sama bocah. Kayaknya jauh lebih gampang dikantongin bocah deh ya. Kantong mereka kan celana kecil-kecil bisa masuk tuh. Kalau kayak gini kan nggak bisa masuk tuh. Logikanya di mana ya? Atau jangan-jangan dibikin biar bocah friendly ya jangan-jangan ya. Gak tahu, saya nggak mau asumsi ya. Terakhir saya mau bilang, kalau di sebelah yang di-ban bisa jadi seperti itu. Kalian bisa cari aja fenomena K-pop yang diisi ketamin, suntik anestesi, obat bius tuh ya. Orangnya jadi zombie semua. Dan kalau di Konoha, regulasinya sudah ada. Cuma semakin lama semakin dipersulit sampai ujung-ujungnya takutnya dibikin ilegal gitu. Nah bayangin aja kalau di Indo ilegal dengan penduduk yang sebanyak itu, ya 270 juta. Nah, saya 0,1% aja ada oknum yang nakal gitu. Itulah resikonya di-ban. Muncul semua tuh zombie-zombie itu.